Tangerang, Doktif, alamatnya. Tuh, Samira Tangerang. Makanya kamu di PN Tangerang. Mau dibantah apa? Mau dibantah apa? Iya. Bisa nggak dibantah? Ayo pemuja-pemujanya. Ayo si Mona Lisa, si Doang, hah? Ayo pemuja-pemuja bujer, info banget. Ya, Masa Seng, podcasting, itu bajer-bajernya si Suneo. Ayo dong, bikin dong konten lagi nih. Oh iya, ternyata belinya di official store. Terus korban-korbannya yang beli di official store gimana? Yang jadi saksi yang lain gimana? Kan saksinya nggak cuma Doktif, saksinya banyak. Belinya di sini pada saat lu live, Suneo. Terus gimana ngebelainnya? Hah? Ayo, lawyernya agak lebih ini yuk, menggalinya lebih dalam gitu yuk. Jadi jangan gampang banget mitosnya. Kok kayaknya Doktif itu kayaknya malah jadi gini, kayaknya nggak perlu sekolah lama-lama deh untuk jadi sarjana hukum. Kalau ngelawannya kayak gini, ya kan? Gampang banget mitosnya. Pites. Tang bisa diem nggak, Tang? Ya pegang Hans, betul. Bahkan itu yang egonya itu Hans itu guys, itu Hans. Cuman dia kalau di hadapan penyidik kayak ayam, kayak monyet kesiram air. Ya, jadi kayaknya nih Hans juga harus dimasukin nih, kayak harus dikandangin nih. Ya, cuman dia yang lari-lari kenapa? Karena dia menyelamatkan akun dari terdakwa DRL. Tugasnya dia adalah menyelamatkan akun dari DRL. Ntar ditunjukin sebentar. Bentar ya, nih. Ntar ya pas live next ya, ditunjukin. Siapa itu Hans Pranata? Jadi Hans Pranata adalah perusahaan ya. Kan kalian ingat nggak DRL itu menjual akunnya. Jadi pada saat akunnya akan disita oleh penyidik, dia bicara bahwa akunnya sudah dijual. Jadi akun dari TikTok dia, YouTube dia, Igoi dia itu sudah dijual. Kenapa terdakwa DRL dijual? BU ya. Kok dijual sih akunnya? Saking manipulatifnya guys. Dia bilang sudah dijual. Ya, jadi saya sudah menjual ke PT Layar Tancap. Enggak sih guys, bercanda. Namanya PT Raja, lupa itu juga. Dunia Raja Layar apa ya? Duta Raja Layar apa gitu PT-nya, lupa Doktif. Ya, lupa namanya Duta Raja Layar apa gitu. Dijual sama dia. Nah, terus tahu nggak direkturnya siapa? Nggak tahu. Direktur dari PT yang nerima penjualannya situ. Tahu nggak PT-nya siapa? Direkturnya Hans Pranata guys. Jadi direkturnya tuh babunya dia sendiri. Liciknya kayak apa coba? Manipulatifnya kayak apa coba? Hah? Nah itulah seorang terdakwa DRL. Langsung harusnya kepanasan. Akunnya dijual ke babunya sendiri. Untuk apa? Untuk nutupin guys. Makanya TPPU kena itu dia. Berusaha untuk menutupi jejaknya dia dengan merubah akta notaris perusahaan itu. Jadi akunnya dijual, direkturnya si Hansnya sendiri. Si Hans itu jadi direktur perusahaan yang dimana akun Suneo dijual. Make sense nggak guys? Make sense nggak? Itu yang Doktif lawan itu adalah DRL yang liciknya, manipulatifnya tuh luar biasa. Saking menghindari tuh penyitaan akun. Nggak bisa ya terdakwa DRL, akun lu tuh pasti disita. Itu si Hans mau lari kemana? Mau lari kemana sih Hans? Mana dia? Hah? Mau lari kemana? Ke Palembang? Kemana? DPO? Kan DPO loh. Hah? DPO juga Hans ya mau ya? Bener-bener licik guys, udah licik yang minta ampun. Kenapa DRL nggak ditemanin Bang Hotman? Bang Hotman nggak mau reputasinya jatuh. Bang Hotman tahu karakter DRL tuh kayak apa, salahnya DRL kayak apa. Bang Hotman tahu terang benderang. Ya asal kalian tahu pada saat Doktif nyebut bahwa PhD-nya dia beli, ya Doktif bilang Richard itu PhD kamu beli, ya. Nah si Richard ini berusaha menghubungi Bang Hotman untuk somasi ke Doktif.
Tapi Bang Hotman cross check, dok, apakah betul PhD-nya Richard itu beli? Iya bang, emang beli dia PhD-nya. Yuk nanti kapan-kapan kita ke Hawaii. Yuk Doti bayarin deh first class. Yuk kita jalan-jalan ke Hawaii bang. Ya PhD-nya dia beli. Oh gitu ya dok ya, jadi beli. Iya, nggak jadi dia guys. Bang Hotman itu kalau sudah tahu salah ya nggak akan mungkin mau belain. Rusak reputasinya. Apalagi seorang karakter karakternya dari terdakwa DRL. Aduh nggak deh, mending nggak deh gitu. Jadi nggak mau, Bang Hotman nggak mau belain. Makanya Bang Hotman bilang gua kehilangan duit banyak nih gara-gara lu gitu, karena di Bang Hotman ditawarkan uang banyak untuk ngebela si terdakwa DRL, tapi Bang Hotman tetap tegak lurus. Jadi Bang Hotman tetap bilang enggak, ini mah nggak mau, ini mah udah jelas salah. Mau dibela gimana? Karena orangnya nggak mau ngaku salah guys. Manipulatifnya luar biasa. Bahkan hakim kemarin bilang bahwa jangan ada yang menghubungi kita panitera karena hakimnya jengah. Ya, hakimnya dihubungi oleh orang-orang terdekat dari terdakwa DRL. Dugaannya begitu. Sampai hakim bicara seperti itu di pengadilan guys. Jangan ada ya yang berusaha untuk mendekati hakim, panitera atau orang siapapun yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang. Gitu. Kenapa? Karena ada usaha begitu dari terdakwa DRL seperti itu. Makanya Dotif kan aduh kalau nggak kalian yang kawal, kalau tanpa pengawalan dari masyarakat, korban, nggak akan mungkin sampai detik ini terdakwa daerah itu ditahan guys, nggak akan mungkin. Cuman berhubung karena Doktif itu yang bawel, nggak bisa disuruh tutup mulut, ya kan, udah berusaha disuap sana sini, ya kan, Doktif tetap nolak sampai di angka tertinggi di 50 miliar, Doktif tetap nolak, ya. Akhirnya dia berusaha memasukkan ke orang-orang lain yang dianggap bisa untuk mengurangi hukuman dia atau melakukan tahanan kota, ya. Salah satunya apa? Hakim, karena yang untuk tahanan kota itu keputusannya ada di hakim, ya. Jadi harap hakim nggak masuk angin, tetap tegak lurus dan tidak memberikan keringanan berupa tahanan kota. Kenapa? Karena sakit yang dia diderita itu bohong. Ya itu bohong. Dia bilang dia sakit lambung, dia GERD, dia menggigil pada saat pemeriksaan penyidik, ternyata dia bohong. Gitu. Seorang Nikita Mirzani yang ada pengapuran di leher, ya, sampai detik ini tidak ada yang namanya penahanan. Bahkan pada saat dulu juga tidak ada penahanan kota. Kenapa kok seorang terdakwa DRL ada pengecualian, ada keistimewaan? Nggak bisa dong, harusnya sama, ya nggak bisa juga. BPOM dilaporkan. Waduh, Dotin nggak tahu soal itu. Dotin nggak tahu kalau soal itu saya. Ya, Semarang mataharinya, iya panas banget guys. Tadi Doktif jam 11, tapi kalau sama Jakarta kayaknya kurang lebih 11-12 sih. Kalau sama Jakarta sama panasnya, ya. Iya, persaingan bisnis nih loh. Iya, persaingan bisnis. Jadi memang Doktif itu menghancurkan usaha penipuan stiker yang dilakukan oleh Godeskin by Athena. Emang, Doktif hancurin. Betul. Iya. Kurang apa? Emang Doktif akuin persaingan bisnis karena dia jualan stiker. Nih. Yang punya ini jualan stiker, ya. Terus dia jual yang namanya mini stem cell. Padahal itu cuma sekretom, yang modelnya cuma di bawah 1 juta, dicas 15 juta. Iya, emang Doktif hancurin karena menjelekkan nama dokter. Karena kelakuan satu dokter rusak nama semua dokter. Iya emang iya sih persaingan bisnis. Doktif hancurin penjual Merkuroy, Doktif hancurkan usaha pedagang nakal. Emang iya, pinter deh kalian. Emang pinter. Doktif emang menghancurkan bisnis orang yang nakal, yang jahara, yang kayak gini nih, Godeskin by Athena. Ya dia nipu mini stem cell-nya. Kok nggak dilaporin sih LP? Kok udah jelas Godeskin by Athena. Ya itu punyanya siapa? Klinik Athena. Ya itu melakukan penipuan guys. Mini stem cell, itu bukan stem cell tapi itu sekretom. Tapi dia jual dengan nama mini stem cell. Seolah-olah stem cell dengan jumlah kecil, itu nipu. Emang dibongkar kedoknya. Panas ya, persaingan bisnis ya, panas ya.
Aduh, lucu banget lah. Janet jenazah, Dotif nggak tahu lagi Janet jenazah gimana kabar itu, Tang? Nggak penting. Nggak tahu lah. Nggak penting. Dia bilang nih Reiki stem cell, dia bilang masa Reiki stem cell, dia bilang dari distributor sudah ada stikernya. Itu Janet jenazah itu. Tuh. Dia bilang begitu guys, sampai sekarang dia nggak bisa menjelaskan. Oh iya, ternyata saya bodoh, ternyata saya tulul pada saat ngomong gitu, ngebelain si Suneo sampai sebegitunya ya. Dia bilang dari distributornya itu sudah ada stikernya. Itu bohong banget. Jenazah itu sejak kapan dia tempelin sendiri. Nih Suneo itu tukang stiker, duta manipulator, duta penipu, apalagi Duta apa ya. lagi? Hah? Duta apa lagi? Teng ini gula, Teng. Masa sih? Oh kebalik ya maksudnya buat aku. Nggak mau. Udah. Kalau buat yang pasiennya adoptif, kalian tanya aja di situ, satpamnya tahu kok pindah kemana. Ya. Dok, kapan jadi saksi? Dokter nggak tahu, kemungkinan di pertengahan Juli kali ya. Karena minggu depan guys, hari Kamis minggu depan itu jawaban eksepsi dari jaksa. Jadi jaksa akan membantah eksepsi dari terdakwa DRL. Gitu. Thank you, sama-sama. Cepet banget ini jalannya ini. Thank you Habib bro. Duta wig. Tapi dia wignya koleksinya berapa ya? Dianya nggak banyak sih koleksinya. Dia wignya berapa ya? Afrizal cerita ya, ada 6 apa kalau nggak salah. Sekarang logikanya gini, jawab ya guys ya, jawab deh. Ntar yang jawabannya nanti Dotif ciduk buat dapetin sunscreen ya. Kalian jawab ya, siap-siap ya. Sekarang gini, ada wartawan yang nanya, Dok, gimana pendapat dokter? Dokter bilang kalau dokter tuh pakai wig. Gimana? Jawabannya dia gini, nggak penting, ya kan? Toh pakai wig atau enggak, beras nggak naik, ya kan? Apa minyak apa, dia bilang bla bla, nggak ada hubungan. Itu adalah cara dia untuk menutupi guys penipuan yang dia lakukan. Itu menurut dokter itu penting banget. Kenapa kok penting banget? Dia jualan serum penumbuh rambut, ya. Penjual serum penumbuh rambut pakai wig, artinya dia nipu atau jujur? Coba jawab deh. Coba kalian jawab. Nipu atau jujur? Nah, coba nanti begitu udah nah kan? Coba jawab dulu, nanti udah diciduk. Nipu atau jujur? Ayo. Dia jualan serum penumbuh rambut tapi dia pakai wig. Tuh kan? Nah, itu namanya nipu. Itu nggak ada urusan sama beras. Nah, memang nggak ada urusannya sama harga beras, harga ini. Tapi nunjukin lu itu nipu, terdakwa DRL, itu intinya. Intinya itu lu nipu. Gua pikir masyarakat Indonesia itu tulul kah? Setulul itu kamu giring, framing seperti itu. Hah? Kamu itu pinter banget bicara guys. Terdakwa DRL itu, bentar Dokter ini dulu, screenshot dulu. Ini nih ya. Apa namanya itu? Ciduk ya, sebentar ya. Mana? Jujur dia atau untuk nipu. Nggak, tadi kan Dokter kan janji. Nanti yang jawabnya kayak gitu nanti Dokter ciduk gitu ya. Sebentar ya, bentar ya. Sebentar. Dokter mau ambil ini, sebentar ya. Yuk. Nah. Mana ini? Tuh. Sebentar ya. Tapi harus follow kalian, harus follow dulu. Tuh. Sebentar nih Dokter foto ya, namanya Larut Malam. Ini siapa ini? Udah follow kan? Larut Malam udah follow belum? Dah. Udah ya. Larut Malam kamu ke Ciduk dapat sunscreen. Tuh, Larut Malam Ciduk dapat sunscreen ya. Udah guys. Oke. Tuh, dia sangat nipu tuh Habib bro. Nah, iya itu. Jadi kadang-kadang guys, dokter yang dokter hadepin itu sebenarnya bukan dokter. Yang sebenarnya bukan dokter, yang dokter hadepin ini apa lulusan paket C.
Kok arahnya kok dia bilang nggak penting? Loh itu penting. Kok bisa kamu bilang nggak penting? Dengan kamu menunjukkan bahwa kamu menggunakan wig, berarti memang kamu itu nipu. Kamu tuh doyan banget nipu masyarakat dengan produk kamu. Itu yang ingin dokter buktikan ke masyarakat, bukan malah dibilang dokter nyerang personal. Kenapa? Karena dia botak tuh personal. Enggak, temannya dokter banyak kok yang botak, nggak ada masalah, nggak pernah. Dokter nggak pernah nyerang personal orang. Ngapain? Suneo tuh bukan dokter ngatain personal orang, sifat. Kalau ternyata memang ada kemiripan, ya itu sesuatu yang kebetulan, ya kan? Tapi bukan itu intinya. Kok dia iya dong kayak mirip kayak Suneo. Ya itu hanya pandangan orang mirip sama Suneo. Ya, kalau dokter berarti bilang ya udah dokter itu Doraemon, punya kantong ajaib. Ya terus semuanya dokter tahu. Ya kan, semuanya dokter bisa tahu. Bahkan cangcutnya mungkin Suneo juga sampai tahu gitu loh. Saking sebegitunya. Gitu loh. Dokter itu bisa tahu karena punya kantong Doraemon. Ya, kalau ternyata dokter mirip sama Doraemon itu persepsi orang. Terus dokter merasa terbuli nggak dokter dikatain Doraemon? Enggak. Dokter nggak merasa terbuli dengan dikatain Doraemon. Gitu loh. Lah kalau Suneo kan terdakwa DRL, ya merasa terbuli dengan Suneo, kan sifat lu emang persis kayak Suneo. Sombong, suka pamer, flexing. Emang kamu punya teman? Ya, kamu kan nggak pernah punya teman. Bahkan di circle kamu bilang kalau kamu nggak punya teman. Itu circle kamu, cuma dokter nggak mau ngomongin siapa orangnya. Ya, kamu tuh nggak punya teman terdakwa DRL karena kamu sombong. Persis banget kayak kelakuannya Suneo. Itu karakter. Dibilang apa? Oh, dibilang menyerang personal, dibilang persaingan bisnis. Persaingan bisnis orang-orang menipu. Namanya nipu ya dihancurin lah, dipites-pites lah. Masa dibiarin orang nipu masyarakat ratusan miliar dibiarin? Ya nggak mau lah. Gitu. DRL berteman sama, ya itu udah jangan dipancing-pancing lah. Udah jangan dipancing-pancing, udah itu udah cukup itu cluenya. Kamu malah nulis kayak begitu. Ya udahlah pokoknya itulah ya, circle-nya di situ. Tuh kan, kalau nggak dibongkar makin licik. Ya benar, makin licik. Jadi kenapa beli bukan di toko resmi? Oh ini bukan di toko resmi ya? Pertanyaan kamu tuh lihat dulu ini. Kok percaya sih sama omongannya Suneo? Terus ini toko resmi apa bukan? Guys, tadi ada yang nanya kenapa bukan beli di toko resmi. Tolong dong jawab, ini toko resmi bukan guys? Tolong dong jawab, ini resmi bukan? Ini toko resmi bukan? Noera aman ya, pasti aman dong sayang. Itu resmi, kalian tuh sebelum jawab ngoceh dulu, cek dulu Godeskin Beatena. Jadi kalau dia live tuh di 2 akun, salah satunya akun ini. Ini kalau di toko Oyen. Ya jadi ada 2, kalian cek dulu sebelum ngoceh. Coba. Nanti dokter ciduk lagi, coba akun resmi apa bukan? Cek dulu.